Lu pernah nggak sih ngerasa aneh sama diri lu sendiri? Kenapa makin hari otak lu kayak makin lemot, makin susah fokus, makin gampang capek, padahal kerjaan lu nggak seberat itu? Dulu lu bisa ngerjain hal simple dalam waktu singkat, sekarang malah ngulur waktu berjam-jam dan ujung-ujungnya nggak kelar. Lu bilang ke diri lu, gue emang lagi males. Padahal ini lebih dari sekadar males. Ini masalah cara kerja otak lu yang udah berubah pelan-pelan tanpa lu sadarin. Lu udah masuk ke perangkap yang bikin lu makin bodoh dan makin malas dari hari ke hari. Dan parahnya, lu ngerasa itu wajar. Lu anggap normal, soalnya semua orang di sekitar lu juga ngalamin hal yang sama. Padahal ini jauh dari normal. Ini tanda otak lu udah kebiasaan nyari kenikmatan instan, kebiasaan cari jalan pintas, dan makin lama, makin kehilangan kemampuan buat bertahan di proses yang berat. Coba lu perhatiin, tiap lu bangun tidur, hal pertama yang lu cari pasti HP. Bukan air minum, bukan ngobrol sama orang rumah, bukan nyusun rencana hidup lu. Lu cuma nyari notifikasi random yang sebenarnya nggak penting. Setiap kali lu dapat waktu kosong, lu isi dengan scroll, swipe, tap, cari hiburan, cari dopamin instan tanpa mikir. Otak lu jadi manja, makin susah buat diajak serius, makin susah buat diajak sabar, makin susah buat diajak mikir dalam. Lama-lama lu kehilangan rasa penasaran. Lu jadi pengen semua hal datang gampang, cepet, tinggal nikmatin tanpa usaha. Lu kira ini cuma fase, lu pikir nanti bakal balik normal, padahal ini pola. Pola yang bikin lu stuck di tempat, muter-muter di hidup yang kelihatan sibuk tapi sebenarnya lu nggak kemana-mana. Otak lu pelan-pelan kebentuk jalur baru, gue sebut ini brain road. Jalur tak kasat mata yang nentuin gimana cara lu mikir, gimana lu nunda, gimana lu nyari alasan, sampai akhirnya bikin lu makin tumpul dan makin lemah dalam ngadepin hidup. Jadi sekarang gue mau tanya, lu yakin lu cuma males? Atau sebenarnya otak lu udah pelan-pelan dibajak sama kebiasaan yang lu anggap sepele? Otak kita itu nggak jauh beda sama jalan raya. Setiap hari kita dikasih pilihan, mau lewat jalan yang panjang, berliku, dan butuh usaha, atau lewat jalan tol yang cepat, instan, dan tanpa banyak hambatan. Nah, masalahnya sekarang, hidup kita terlalu banyak disodori jalan tol. Semua serba instan, gampang, dan langsung bisa didapetin. Contoh sederhananya, lu buka Instagram atau TikTok, lu langsung dapet hiburan tanpa mikir panjang. Bahkan di dalam beberapa detik, otak lu udah dapet dopamin yang bikin lu seneng. Tapi ini semua nggak gratis, bro. Setiap kali otak lu kecanduan sama dopamin instan itu, lu mulai kehilangan kemampuan buat nahan diri. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita makin jarang dipaksa mikir dalam, karena semuanya selalu disuguhin dengan cara yang mudah dan instan. Pikirin deh, lu buka sosial media, scroll, dan lu bisa terus-terusan lihat video pendek yang cuma beberapa detik. Otak lu nggak perlu kerja keras buat ngerti apa yang lu lihat. Semua langsung masuk ke otak lu dengan cara yang nggak nuntut usaha sama sekali. Ini adalah salah satu alasan kenapa kemampuan fokus kita makin menurun. Dulu, mungkin lu masih sanggup baca buku berjam-jam, mikir tentang sesuatu lebih dalam. Tapi sekarang, nahan diri buat baca satu artikel panjang aja udah susah. Nah, lama-lama, otak kita jadi terbiasa dengan cara yang mudah dan cepat itu. Jadi nggak heran kalau kita jadi malas mikir, malas ngerjain sesuatu yang butuh waktu, atau bahkan malas nunggu hasil. Kita jadi terbiasa dengan gratifikasi instan yang sebenarnya malah bikin kita makin lemah dalam menghadapi tantangan yang butuh usaha. Itu sebabnya kenapa banyak orang sekarang lebih suka nyari solusi yang cepat, bukannya yang lebih baik. Karena otaknya udah kebiasaan buat cari jalan pintas. Kita udah nggak terbiasa lagi buat menghadapi proses yang panjang. Namun, yang lebih parah lagi adalah kita nggak sadar kalau otak kita lagi rusak. Pola pikir kita jadi lebih ke yang gampang-gampang aja. Proses yang butuh waktu, sabar, dan fokus jadi terasa terlalu berat. Akhirnya, kita jadi terjebak dalam lingkaran setan itu, makin malas, makin susah mikir dalam, makin susah untuk fokus. Kalau nggak ada yang ngehentikan atau merubah pola itu, lama-lama kita jadi makin bodoh tanpa sadar. Dan itu ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya banyak orang merasa stuck, karena otaknya udah nggak bisa lagi berfungsi dengan optimal. Lu pasti ngerasa ini nggak terlalu serius kan? Cuma scroll sosial media bentar, main game sebentar, lihat video lucu, atau mungkin cuma ngeliat berita yang nggak ada gunanya. Tapi sebenarnya, ini semua ngerusak otak kita lebih dalam dari yang kita kira. Tiap kali lu scroll tanpa tujuan jelas, otak lu nggak dipaksa buat mikir lebih dalam. Otak kita jadi kebiasaan cuma nyentuh permukaan masalah, tanpa mencoba menggali lebih jauh. Efeknya,
Proses berpikir kita jadi semakin dangkal. Kita nggak bisa lagi fokus pada hal-hal yang perlu usaha lebih, dan itu berpengaruh besar pada cara kita bekerja, belajar, dan bahkan berinteraksi sama orang lain. Apa yang terjadi adalah kita jadi kecanduan pada yang namanya instant gratification, atau kebiasaan mencari kenikmatan instan. Misalnya, lu buka Instagram atau TikTok, dan dalam beberapa detik lu udah dapet hiburan. Otak lu langsung dapet dopamin yang bikin lu seneng, tapi tanpa usaha. Nggak seperti dulu, di mana kita harus bekerja keras buat dapetin kesenangan atau reward. Ketika kebiasaan itu terus-terusan terjadi, otak kita jadi malas buat mikir panjang atau ngerjain sesuatu yang butuh waktu. Kualitas perhatian kita pun makin menurun. Perhatian kita jadi cepat hilang, dan fokus kita semakin sulit dicapai. Lama-lama, kebiasaan ini mengubah cara otak kita berfungsi. Otak kita menjadi lebih terbiasa mencari jalan pintas. Ketika kita mulai ngerjain sesuatu yang membutuhkan usaha, kita langsung yang ngerasa nggak sabaran. Gue pernah ngalamin sendiri bro, kadang kita merasa kecewa kalau kerja keras nggak langsung dapat hasil. Ini semua karena otak kita udah terbiasa sama cara kerja yang cepat, mudah, dan nggak membutuhkan banyak usaha. Semua hal itu berujung pada ketidakmampuan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih berat dan butuh waktu untuk mencapainya. Yang lebih parah, kebiasaan ini juga mulai mempengaruhi kesehatan mental kita. Otak kita jadi lebih gampang terjebak dalam kecemasan, stres, dan overthinking. Kita jadi merasa cemas tentang hal-hal kecil karena nggak terbiasa lagi buat fokus dan menyelesaikan masalah satu persatu. Kita jadi lebih gampang merasa overwhelmed. Kebiasaan mencari kenyamanan yang instan ini bikin kita nggak bisa nahan impuls, dan ini berpengaruh besar pada kesehatan mental jangka panjang. Akhirnya, kita merasa lelah secara mental karena kita nggak lagi melatih diri kita untuk bertahan di jalur yang lebih sulit. Dampak dari kebiasaan cari jalan pintas itu nggak cuma terasa di otak, tapi juga ngaruh besar ke kehidupan kita sehari-hari. Coba deh inget-inget, berapa kali lu nunda-nunda tugas, atau malah nggak ngerjain sama sekali karena ngerasa nggak punya mood atau nggak bisa fokus. Itu semua karena otak kita udah kebiasaan nyari kenyamanan yang instan. Gue dulu sering banget ngerasa kayak gitu, ngerasa udah capek mikir, jadi lebih memilih untuk main game, scroll sosial media, atau nyari hiburan yang gampang. Alhasil, kerjaan nggak kelar-kelar. Semakin sering kita nyari pelarian kayak gini, semakin kita nggak bisa fokus pada tugas yang butuh usaha dan waktu lebih. Yang lebih parah adalah kebiasaan ini ngaruh langsung ke mental kita. Kita jadi lebih gampang stres dan merasa overwhelmed. Gue sendiri pernah ngalamin bro, kadang kita terlalu terbiasa sama yang cepet-cepet, jadi ketika ada masalah yang butuh solusi jangka panjang, kita langsung merasa terjebak dan nggak tahu harus mulai dari mana. Ini bikin kita jadi nggak sabaran dan cemas terus, mikirin hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu dipikirin sebanyak itu. Bahkan, kadang kita juga jadi merasa bodoh, ngerasa nggak bisa ngelakuin hal yang lebih besar, karena kita udah terlalu sering cari jalan pintas yang bikin kita nggak berkembang. Lama-kelamaan, pola pikir ini bisa bikin kita jatuh ke dalam lingkaran setan yang makin susah untuk dipecahin. Kita ngerasa hidup kita stagnan, merasa malas terus, dan kebanyakan hal yang kita coba kerjain berakhir dengan rasa kecewa. Semua itu karena otak kita udah terlanjur nyaman dengan hal-hal instan yang nggak nuntut kita buat berpikir lebih dalam. Akhirnya, kita jadi lupa cara nahan diri, sabar, dan kerja keras. Tanpa sadar, kita jadi orang yang nggak tahan banting, gampang putus asa, dan selalu nyari jalan pintas yang cuman ngasih kepuasan sementara, tanpa memberi hasil yang benar-benar memuaskan. Untuk ngatasin masalah ini, kita nggak bisa cuma berharap otak kita bisa kembali ke jalur yang benar tanpa usaha. Gue belajar banyak dari stoikisme, sebuah filosofi yang ngajarin kita untuk menerima kenyataan dan menghargai proses, bukan hasil instan. Stoikisme ngajarin kita buat mengubah cara pandang kita tentang kesulitan, bukan malah hindarin jalur yang sulit, tapi kita harus belajar menikmati proses yang berat itu. Coba bayangin, lu lagi baca buku yang susah, bukan malah ngeluh dan cari jalan pintas, tapi nikmatin tiap halamannya, nikmatin tiap prosesnya. Stoikisme ngajarin kita untuk latihan nahan impuls dan ngatur pikiran kita, supaya kita nggak mudah tergoda untuk cari yang instan. Lama-lama, kebiasaan ini bakal ngebentuk otak kita jadi lebih kuat. Otak kita bakal terbiasa sama tantangan dan lebih tahan banting saat ngadepin masalah yang nggak gampang. Gue sendiri ngerasain banget bedanya bro. Dulu otak gue gampang capek, mudah teralihkan, dan ngerasa malas.
Tapi setelah gue mulai latih diri gue buat menghadapi proses yang sulit, gue jadi lebih fokus, lebih sabar, dan lebih tahan lama dalam menyelesaikan tugas. Jadi, apapun yang terjadi, kita yang punya kontrol penuh atas otak kita. Mau ikutin jalan tol yang nyaman tapi bikin otak lemah, atau lewat jalan terjal yang bikin kita jadi kuat, semua tergantung pilihan kita.